Pernahkah Anda begitu fokus mengejar satu tujuan, sampai-sampai Anda melewatkan peluang besar yang ada tepat di depan hidung Anda? Itulah yang sedang terjadi pada sebagian pioneers Pi Network. Obsesi kita terhadap harga mati, fixed price, tanpa sadar telah memasang kacamata kuda pada komunitas ini. Kita jadi buta terhadap inovasi asli yang justru lebih berharga daripada harga itu sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita bedah. Bagian 1. Demam emas yang mematikan inovasi. Istilah gold rush atau demam emas mengacu pada situasi di mana semua orang panik menggali tanah demi mencari emas cepat. Dalam kondisi panik ini, orang tidak peduli pada teknologi, tidak peduli pada seni, tidak peduli pada pembangunan. Yang dipikirkan cuma gali, dapat emas, jual. Inilah bahayanya bagi Pi Network. Ketika 90% obrolan komunitas hanya berisi GCV 314,159, GCV harga mati, maka developer atau pengembang aplikasi yang inovatif akan takut masuk. Kenapa takut? Bayangkan, ada developer jenius ingin membuat aplikasi canggih di Pi. Tapi saat dia masuk ke komunitas, dia melihat Pioneer tidak peduli aplikasinya. Pioneer cuma tanya, bisa cairin koin ke fiat nggak? Kalau nggak bisa GCV, minggir. Akibatnya, inovasi mati. Aplikasi yang benar-benar berguna, true innovation, tertutup oleh teriakan harga. Kita berisiko kehilangan Google-nya Pi atau Facebook-nya Pi hanya karena kita terlalu sibuk memaksa harga, bukan mendukung karya. Bagian 2. Harga mati versus ekosistem hidup. Pioneers, mari berpikir jernih. Masa depan teknologi itu adaptif, bukan kaku. Menetapkan satu harga mati sebagai satu-satunya tolak ukur kesuksesan adalah kesalahan fatal. Itu seperti Anda punya smartphone canggih yang bisa internet, video call, dan main game, tapi Anda cuma mau memakainya sebagai ganjalan pintu. Anda membatasi potensi raksasa Pi hanya menjadi sekedar alat tukar mahal. Padahal potensi asli Pi Network jauh lebih besar dari itu. Potensinya ada pada ekosistem yang hidup, di mana harga bisa naik turun secara wajar sesuai permintaan, tapi kegunaannya terus berkembang tanpa batas. Jika kita memaksakan satu harga kaku, kita membunuh fleksibilitas pasar, dan pasar yang kaku adalah pasar yang mati. Tidak ada inovasi yang bisa tumbuh di tanah yang keras. Bagian 3. Panggilan untuk evaluasi diri. Jadi, ini adalah panggilan untuk kita semua melakukan evaluasi prioritas. Apakah kita di sini untuk membangun peradaban digital, atau kita di sini hanya untuk perjudian harga? Jika kita ingin Pi sukses jangka panjang, kita harus mulai menghargai inovasi lebih dari spekulasi. Berikan ulasan positif pada developer yang membuat game seru, meski harganya belum GCV. Dukung pedagang yang berani terima Pi, berapapun rate-nya. Lepaskan kacamata kuda Anda. Lihatlah bahwa di sekeliling kita sedang tumbuh bibit-bibit aplikasi hebat yang bisa mengubah dunia. Jangan injak bibit itu dengan keserakahan kita. Kesimpulan, Pioneers, masa depan Pi Network tidak bergantung pada seberapa keras Anda meneriakan angka 314,159. Masa depan Pi bergantung pada seberapa terbuka kita menerima inovasi baru. Jangan biarkan demam emas ini membuat Anda lupa daratan. Tetaplah bekerja di dunia nyata, cari nafkah, bangun bisnis. Jangan jadi pemalas yang hanya menunggu durian runtuh. Pi Network adalah aset masa depan yang butuh waktu dan kedewasaan. Jadilah pioneer yang cerdas yang melihat isi, bukan hanya bungkus. Terima kasih, salam waras, salam petir. Mari kita bangun masa depan dengan era digital baru bersama Pi Network.